Meskipun dia sangat tidak bahagia, meskipun dia telah mendapatkan kembali keunggulan dalam kata-kata, dan meskipun dia telah mendapatkan kembali tempatnya, tidak ada rasa pencapaian di hati Yan Huang. Sebaliknya, rasa frustrasi yang kuat muncul. Tidak peduli berapa banyak kemenangan yang Anda miliki sekarang, itu tidak akan berguna dan sia-sia sampai Qin Yichen mengatakan yang sebenarnya. Dan langkah yang sia-sia, dia telah melakukan 2 kali dalam waktu yang singkat ini. Ini membuatnya merasa tidak nyaman. Pong dan melepaskan tangannya dan menyerah menekan Qin Yichen. Dengan gelombang lengan Yan Huang, api samar tiba-tiba meletus di tanah. Kamu bisa bicara sekarang. Melihat bahwa Qin Yichen untuk sementara keluar dari bahaya dan memaksa Yan Huang untuk berhenti, Kaisar Salju juga sedikit lega. Melihat Qin Yichen, ada sedikit apresiasi di matanya. Saya pikir Anda hanya bisa berurusan dengan beberapa semut, tetapi sekarang tampaknya Anda akan memainkan peran lebih awal dari yang saya kira, dan Anda lebih berharga. Lubuk hatiku adalah pujian dari lubuk hatiku. Meskipun Sui Huang tidak mengatakannya secara langsung, dia tahu betul bahwa menempatkannya di posisi Qin Yichen belum tentu lebih baik daripada Qin Yichen. Dan respons Qin Yichen selanjutnya bahkan lebih mengasyikkan. Para tetua di samping mengerutkan kening. Apakah menurutmu Kaisar Yan memiliki cara untuk berurusan dengan penguasa cahaya? Jangan khawatir, hanya mengandalkan anak ini. Ingin mengambil keuntungan dari tangan Kaisar Yan sama saja dengan bermain-main dalam mimpi. Bagaimana kita bisa tertipu saat itu dan kita tidak punya celana yang tersisa? Kalian semua lupa? Sekarang sepertinya bukan tanpa alasan kita tidak bisa memenangkan Lord of Light ini. Meskipun Bai Lao sedikit terkejut dengan kinerja Qin Yichen, mereka lebih mengetahui metode Yan Huang, jadi mereka tidak terlalu optimis dengan situasi Qin Yichen. Jika Yan Huang, salah satu dari 4 kaisar, begitu mudah untuk dihadapi, posisinya sebagai Yan Huang pasti sudah lama diganti. Ketika Qin Yichen datang, Yan Huang mengingatkan lagi. Sekarang setelah kamu mengatakan yang sebenarnya, aku hanya bisa mempertimbangkan untuk mengeluarkanmu. Tetapi jika kamu berbohong, jangan salahkan aku karena kejam. Dalam waktu istirahat yang singkat ini, Qin Yichen telah menemukan tindakan balasan. Mengambil napas dalam-dalam, Qin Yichen mengepalkan tinjunya dan menatap Kaisar Yan. Salah satu dari 4 kaisar, Yan Huang, tinggi dan kekar, 2 kepala lebih tinggi dari Qin Yichen, dan dia penuh momentum selain kekuatan pertanyaannya sebelumnya. Sulit bagi orang untuk bersantai. Tapi di mata Qin Yichen, Kaisar Yan hanyalah macan kertas. Kamu telah memeriksa ingatanku. Apa yang sebenarnya, kamu telah melihatnya. Adapun apa yang kamu pikirkan, dan apa yang akan dipikirkan semua orang yang melihat adegan ini, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah melakukan ketulusanku. Aku yakin aku bukan lawanmu, tapi jangan lupa, aku masih punya kesempatan untuk membalik meja. Jika kamu benar-benar membuatku kesal, semua orang akan meninggalkannya. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan berita palsu, tetapi saya masih berpikir bahwa Anda harus menyelidiki terlebih dahulu. Siapa orang yang memberitahu Anda kata-kata ini, dan apakah mungkin untuk menipu Anda? Qin Yichen menjawab dengan beberapa kualitas, dan kemudian menutup mulutnya. Hanya saja sudut mulutnya sedikit terangkat. Pertempuran ini, dia sudah menang. Karena Qin Yichen telah melihat melalui esensi Kaisar Yan. Dia hanya ingin terus menumbuhkan momentumnya sendiri. Sebagai orang yang tidak sekuat Kaisar Salju, alasan mengapa dia berpartisipasi dalam masalah ini adalah untuk menambahkan lebih banyak noda pada Kaisar Salju untuk memfasilitasi perebutan kekuasaan selanjutnya. Dengan kekuatan di tangan, semakin banyak sumber daya yang bisa dia dapatkan, mungkin ada peluang untuk mengisi celah kekuatan antara kedua belah pihak. Bagaimana mungkin seseorang di atas Mahkamah Agung begitu peduli dengan Mahkamah Agung tertinggi? Bahkan jika ada banyak alasan, itu tidak sejalan dengan statusnya sebagai 4 kaisar, dan Kaisar Yan pasti punya rencana lain. Percakapan sebelumnya antara Kaisar Yan dan Kaisar Salju memberi Qin Yichen informasi penting. Kekuatan Kaisar Salju sedikit lebih kuat daripada Kaisar Yan, dan inilah alasan kesimpulan ini. Qin Yichen tidak yakin berapa banyak dari hal ini yang benar. Tetapi dia tahu betul bahwa menekan Kaisar Salju adalah salah satu tujuan perjalanan Yan Huang, dan caranya adalah melalui dirinya sendiri. Setelah mengetahui tujuan pihak lain, setiap kata yang dikatakan Qin Yichen membawa peringatan keras. Kalimat itu, yang menurutmu bukan urusanku, adalah untuk mengingatkan Kaisar Yan bahwa tidak ada gunanya bagimu untuk membunuhku, dan Kaisar Salju akan menahanmu. Dan kalimat kedua, dengan premis bahwa Kaisar Salju tidak akan membiarkannya mati, Qin Yichen juga memiliki kartu truf bola yin yang dao, yang membuat semua orang kesal dan membalik meja, jadi tidak ada yang boleh bermain. Jangan pernah berpikir untuk melanjutkan perjuangan internal Anda, ikuti saja dunia peri dan selesaikan. Dalam kalimat terakhir, Qin Yichen benar-benar memberi Yan Huang langkah mundur. Lagi pula, bagi Qin Yichen, bagaimana masalah ini berkembang tidak lagi penting. Yang paling penting adalah bertahan hidup, di lingkungan saat ini, untuk bertahan hidup. Biarkan Yan Huang mengerti bahwa membunuh dirinya sendiri tidak ada gunanya, dan biarkan Yan Huang mengerti bahwa dia punya jalan keluar.
Jelas, Kaisar Yan yang pendiam mengerti arti kata-kata Qin Yichen. Lagi pula, kata-katanya sudah tajam, dan dia bahkan tidak perlu menggali lubang di otaknya. Hanya saja dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Yichen akan bisa mengatakan dua hal untuk mengancamnya, dan itu membuatnya tidak bisa membantah. Bahkan poin terakhir tampaknya memberinya langkah mundur. Tetapi pada intinya, itu masih merupakan ancaman. Karena Yan Huang sendiri tidak memiliki bukti untuk mendukungnya berdiri di sini. Dengan tidak adanya bukti yang cukup, apa yang bisa dia lakukan sebenarnya sangat terbatas, terutama di bawah premis bahwa Kaisar Salju juga terlibat. Mempertimbangkan semua aspek, Kaisar Yan merasa bahwa menyerah sekarang akan menjadi pilihan yang lebih baik. Hanya saja bagaimana mungkin Kaisar Yan melewatkan kesempatan yang begitu besar. Melihat Qin Yichen lagi, Yan Huang membuat gerakan acak, dan Frodro muncul di depan Qin Yichen. Kemunculan saksi yang tiba-tiba membuat hati Qin Yichen tenggelam ke dasar. Kaisar Yan berkata perlahan. Frodro, sekarang aku ingin kamu bersumpah di depan Mahkamah Agung. Tidak sepatah kata pun dari apa yang kamu katakan selanjutnya adalah kebohongan. Jika tidak, aku akan memotongmu dengan tanganku sendiri. Frodro membungkuk dan mengangguk. Ya. Qin Yichen sedikit khawatir tentang penampilan Frodro. Tetapi bagaimanapun juga, Frodro tidak memiliki bukti di tangannya untuk membuktikan bahwa binatang buas ini terkait dengannya. Jadi Qin Yichen tidak terlalu bingung. Kemunculan saksi-saksi baru membuat situasi menjadi sedikit lebih rumit. Frodro bersumpah terlebih dahulu, dan kemudian menatap Qin Yichen dengan penghinaan yang jelas di wajahnya. Untuk melindungi Mahkamah Agung, kami telah kehilangan sejumlah orang yang tidak diketahui di wilayah bintang pembantaian api. Sekarang kalian lebih baik, dan kalian sebenarnya terlibat dengan Warcraft secara internal. Aku benar-benar jijik bersamamu. Aku bisa menggunakan kepala item itu sebagai keamanan. Meskipun aku tidak punya bukti di tanganku. Tapi aku punya kesimpulan yang masuk akal. Selama Tuhan bisa menjelaskannya satu persatu, saya secara alami tidak akan malu. Selain itu, saya percaya bahwa Lord of Light tidak akan menjawab dengan jujur.